Hari Pahlawan bagi putra-putri terbaik bangsa yang boleh bergabung bersama dalam webinar Regawi Cinta di sore hari ini. Saya sungguh berbahagia, bersukacita karena kesempatan boleh bertemu dengan Bapak-Bapak sekalian untuk bersama-sama kita mengingat rayakan Hari Pahlawan ini sekaligus juga memaknainya. Karena diberikan tugas untuk berdoa secara Kristiani, izinkan saya memimpin doa secara Kristiani dan Bapak Ibu yang lainnya kiranya dapat menyesuaikan. Kami bersyukur bahwa dengan rahmat-Mu, kemurahan-Mu, negeri ini boleh terbentuk pada tahun 45, di mana Tuhan memberikan hati bagi para pendiri bangsa untuk boleh bersama-sama bersatu dan juga mengikhlaskan ego masing-masing demi terbangunnya sebuah bangsa yang baru. Bangsa yang terdiri dari bangsa-bangsa, dari suku-suku bangsa, dari beragam anak-anak bangsa yang beridentitas, yang sebelumnya tercerai ataupun terberai, tidak terkomunikasi satu sama lainnya. Namun karena menjadi satu bangsa, membuat anak-anak-Mu hingga saat ini boleh menjadi satu bangsa yang bersatu hati, yang bangga akan negeri yang dicintai ini. Kami mohon ya Tuhan, agar penyertaan Tuhan tak putus-putusnya terjadi. Jika cita-cita para pendiri bangsa, bangsa ini menjadi bangsa yang besar, berdaulat, adil dan makmur, turut ambil bagian dalam perdamaian dunia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya, maka buatlah kami yang sebagai penerusnya, penerus para pahlawan bangsa, para pendiri bangsa ini, dan mereka yang telah gugur di medan perang demi terbangunnya bangsa ini. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang boleh melakukan segala warisan atau membuat mimpi-mimpi mereka di masa lalu itu boleh terwujud sebagai putra-putri bangsa yang juga membuat bangsa ini menjadi bangsa besar. Bangsa yang membanggakan, bahkan terus dicontoh, ditiru oleh bangsa-bangsa lainnya. Dan kami mohon agar pemerintah kami, dengan hikmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu, dimampukan untuk mengelola segala dinamika kehidupan bangsa, bahkan juga segala tantangan-tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Dan berikan mereka kemampuan untuk bersatu hati pula, sebagai anak-anak bangsa yang dipercaya untuk memimpin, mengorkestrasi perbedaan, keberagaman dari seluruh anak-anak bangsa di Indonesia ini. Kami mohon seluruh anak-anak-Mu juga yang memiliki tanggung jawab sebagai guru, sebagai polisi, TNI, sebagai para pelayan-pelayan sosial, tugas tanggung jawab lainnya, bahkan juga pelaku-pelaku usaha, juga memiliki hati untuk selalu mengedepankan kemaslahatan, kepentingan bangsa, agar di atas segala itu semua, nama Tuhan semakin dimuliakan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, dampak-dampak buruk dari pandemi ini. Tuhan campur tangan agar segera teratasi dan bangsa ini boleh kembali bangkit jauh daripada pandemi. Dan kami boleh kembali menjadi anak-anak Tuhan yang bersatu hati. Ini kami di dalam segala doa kami, pengharapan. Dan di dalam Hari Pahlawan ini, biarlah semangat kepahlawanan itu ada dalam diri kami. Bahkan jiwa-jiwa lain yang selama ini mungkin tertutup, bahkan membenci sesama manusia. Dengan Hari Pahlawan ini, mereka juga tercelikkan matanya untuk mengingat kembali apa yang menjadi bagian dari pertumpahan darah ataupun juga pengorbanan-pengorbanan para pendahulu bangsa demi adanya kedamaian, demi adanya keadilan di negeri tercinta ini. Jadilah kehendak-Mu atas ini semua ya Tuhan. Di dalam nama Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Luar biasa. Ya,
Terima kasih untuk kesempatannya dan juga karena diminta untuk memberikan sedikit refleksi ataupun juga pesan moral di dalam Hari Pahlawan ini. Saya hanya menyampaikan sedikit bahwa di masa-masa ini kita juga membutuhkan sikap atau mental kepahlawanan. Bukan mau menjadi pahlawan, tapi memiliki sikap dan mental kepahlawanan di mana ikhlas terhadap apa yang dialami. Bahkan juga mau merelakan apa yang dimiliki demi terciptanya keadilan, kedamaian, atau kemaslahatan bagi banyak orang, bagi bangsa ini. Dan di tengah-tengah krisis kepemimpinan, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah krisis di mana banyak anak-anak bangsa ini yang tergerus hatinya untuk memiliki komitmen kebangsaan, sikap manusiawi, sikap peduli terhadap sesama, maka anak-anak bangsa lainnya untuk boleh menularkan semangat kebangsaan, semangat cinta kasih, semangat satu hati, agar supaya segala tantangan, segala hasutan, provokasi-provokasi yang mau memecah belah kesatuan bangsa ini dengan semangat kepahlawanan yang kita miliki bersama, itu kemudian membuat jiwa-jiwa yang tadinya terpikir untuk melakukan hal-hal yang negatif dengan semangat yang kita boleh tonjolkan itu, mereka terinspirasi, mereka terbarukan dan ikut dalam arak-arakan anak-anak bangsa yang berjuang untuk keadilan dan perdamaian itu. Dengan semangat kebangsaan dan juga semangat kepahlawanan, kiranya juga ini membuat kita semua bangkit, optimis terhadap segala dampak pandemi COVID-19 yang sudah meluluhlantahkan dan ekonomi kita. Kita tahu bahwa masalah tidak akan selesai. Selalu ada masalah sampai akhirnya Tuhan mengakhiri kehidupan ini. Namun masalah itu harus dihadapi dengan semangat optimisme, pengharapan di dalam hati. Karena dengan demikian memampukan kita dengan kepahlawanan, dan kita tahu bahwa pendiri bangsa kita, di dalam kekristenan kita tahu bahwa juga pendiri-pendiri bangsa, ada beberapa bawa-bawa tokoh bangsa, Lemina dan kawan-kawan, Bawa Maramis, dan seterusnya. Semuanya memiliki semangat di mana ada optimisme bahwa bangsa ini di tengah-tengah keterpurukan pada waktu itu, lulu lantahnya infrastruktur, persoalan-persoalan ekonomi, tantangan dan ancaman begitu besar. Namun karena semangat kepahlawanan itu, mental kepahlawanan itu, mereka memiliki pengharapan, mereka memiliki optimisme di tengah-tengah situasi yang buruk sekalipun. Dan ini yang menjadi legacy, warisan yang akan terus diikuti hingga saatnya di saat ini, kita ketika mengenang mereka, karena mereka telah mewariskan semangat itu. Bukan karena mewariskan harta benda, tapi mewariskan semangat yang tidak akan pernah lekang dimakan waktu. Semangat yang betul-betul memanusiakan manusia. Semangat yang memuliakan ciptaan Tuhan. Semangat yang menyatukan bangsa yang telah Tuhan izinkan terjadi di tahun 45. Secara khusus 17 Agustus sebagai deklarasinya. Indonesia sebagai kenyataan baru, fenomena baru, sudah diakui pula di dalam pembukaan undang-undang kita atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Kita memahami kalau bukan karena Tuhan saja, perjuangan-perjuangan itu tidak akan pernah berhasil. Bambu runcing ataupun senjata mesin sekalipun, kalau momentum bukan Tuhan yang tetapkan, maka kita tidak akan berdiri sebagai satu bangsa. Ini karena juga kemurahan Tuhan. Jadi selain semangat kepahlawanan, kita juga terus mengandalkan ketuhanan atau semangat spiritualitas kita sebagai satu bangsa. Bahwa Tuhan yang telah campur tangan untuk membentuk bangsa ini. Bahkan setelah sekian tahunnya, lebih dari 70 tahun, kita bisa bertahan sampai saat ini, bahkan berkembang, dan bahkan menjadi satu negara besar yang menjadi model bagi negara-negara lain. Itu pula karena ketuhanan yang Maha Esa. Karena campur tangan Tuhan pada kehidupan bangsa ini.
Marilah kita dengan semangat kebersamaan kita, dengan prinsip-prinsip untuk menghadirkan kemaslahatan, memperjuangkan kesejahteraan bersama, berlomba-lomba, mewujudkan keadilan dan kedamaian dengan semangat kepahlawanan itu. Kita giring bersama di sisa kehidupan kita yang Tuhan masih izinkan ada saat ini bersama-sama anak-anak bangsa lainnya. Sekali lagi selamat Hari Pahlawan. Tuhan memberkati kita semua. Mari Amin. kita berjuang untuk bersama-sama Merdeka. menegakkan, merawat, dan membangun terus negeri tercinta berdasarkan Pancasila dan untuk kesejahteraan bersama kita. Semangat Pak Tuhan Pendeta. memberkati. Terima kasih Pak Pendeta. Luar Merdeka. biasa. Merdeka. Merdeka.